welcome to Easy Talk Podcast by Easy Helps. Tempat aku, kamu, dan kita ngomongin soal business management dan legal compliance serta liku-liku yang terjadi di sekitarnya. Bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Help Multi Solusindo. Oke, hari ini kita masih bersama dengan Ibu Catherine, Managing Director dari PT Easy Help Multi Solusindo. Oke, topik kita apa sih hari ini ya? Gini, anak muda zaman sekarang, wow, kayaknya berasa bukan anak muda zaman sekarang ya. Gue tuh masih muda loh. Aku juga loh. Nah, tapi kalau dilihat sekarang tuh ya, anak muda zaman sekarang itu tuh gencer banget bikin usaha baru gitu ya. Makanya kita mau coba telaah. Kayak berat banget ya. Kita jangan berat-berat obrolan kita, karena kita di sini ngobrol sambil minum kopi juga ya. Ntar ya Bu ya. Kayaknya jam-jam segini jam-jam minum kopi deh. Ngomong-ngomong, kenapa lu doang yang ada kopinya, gue enggak? Hari ini saya aja. Oke. Next episode bisa 2. Nanti dipesan 2 ya. Order ya. Oke. Nah, soal anak muda yang gencar bikin bisnis baru gitu ya. Sebenarnya perlu apa aja sih selain modal ya? Apa sih yang mesti mereka persiapkan untuk kita nih yang mau buka bisnis baru gitu? Boleh gak sih kita Bu Catherine tuh memberikan insight ke kita nih ya, supaya bisa nggak cuma build tapi juga bisa running. Well, kalau gue sendiri sih panjang nih kalau ngomongin pembukaan bisnis baru. Jangan panjang-panjang. Serang. Kenapa? Karena kita kan banyak banget kan ngelihat sejak kita berdiri 8 tahun yang lalu, kita banyak banget udah bantu klien dari yang benar-benar baru mau mulai. Serius mau mulai ya. Ada yang baru mulai udah ngap-ngapan gitu ya. Ada juga yang pokoknya maunya lari sprint semuanya gitu ya. Sampai ada juga yang memang kalau dari gue sih kategorinya usaha yang udah lebih dari 30-40 tahun itu untuk bangkit lagi, itu mulai lagi dari nol sebenarnya kalau menurut gue. Istilahnya mulai dari nol ya? Ya, mulai walaupun dari nol. Sebenarnya dari ya, tapi itu bukan tagline ya. Bukan. Jadi kenapa? Karena itu mulai dari nol, karena bisnis itu udah tua banget tuh. Ya usia 50 tahun nah, harusnya kita pernah ya? Mature ya. Kita pernah banyak ya. Banyak loh kita klien yang seperti itu. Dimana akhirnya dengan gaya let's say ya, anak-anak yang zaman sekarang baru lulus direkrut oleh mereka, kan perlu mengisi gap yang ada ya dari bisnis yang udah usia tua banget gitu, tua ya, cukup banget. mature, tiba-tiba masuk karyawan-karyawan yang masih bener-bener fresh semua nih gitu ya. Nah itu tuh semuanya bentuknya membangun bisnis nih kalau menurut gua. Jadi bangun bisnis itu kan bukan hanya secara legalitas berdiri, bukan, tapi di tektok di apa ya, semacam pasang apa ya, taruh puzzle. batu pertama, puzzle pertama bahwa gue taruh gitu ya. Itu kan nggak seperti itu. Nextnya seperti apa, harus gimana runningnya. Jadi ya banyak banget sih things to do-nya. Jadi buat gue tuh paling penting sebelum kita berpikir gue mau jadi entrepreneur nih, bukan cuma masalah modal duit, modal mental bro. Catat ya, modal mental ya. Modal mental, sekedar modal mental dan komitmen itu susah banget. Mental dan komitmen. Ya, duit. Kenapa sih? Duit bisa dicari. Kalau menurut gue tuh duit itu bisa dicari, dan saat ini cukup mudah cari duit itu sebenarnya. Ya, kita jadi reseller aja, jualan online di manapun ya, di marketplace. Itu bisa jadi duit. Untung 1.000, 2.000, dari mulai untung 1.000, untung 15.000 per item, itu duit masuk kan? Tetap itu duit masuk. Duit masuk ya, kita walaupun kita jualan kecil. Mungkin nggak besar ya, karena kita paling jadi reseller, kita repost ya, atau ya sekarang tuh yang jadi affiliate ya. Affiliate marketing tuh banyak banget kan. Affiliate marketing itu ibu-ibu rumah tangga ya. Betul. Itu sebuah usaha juga yang dimulai gitu. Tapi sampai berapa lama sih akan bertahan? Ada yang serius banget, bisa jadi loh, bisa sampai menghasilkan sesuatu yang lebih baik, punya aset tambah, bikin perusahaan. Ada yang ya sekedar mau jadi affiliate aja terus-terusan reseller gitu ya. Tapi itu kan segala sesuatu dimulai dengan mental. Dan bukan cuma duit. Mereka mulai bikin reseller kan paling nggak cuma punya handphone, punya mental untuk konsisten posting. Punya kemauan dulu ya, kemauan dan mental. Seperti itu. Nah itu susah cari mental, nggak dijual soalnya.
Ya. Ada di sini. Nggak ada. Kita nggak bisa beli mental di toko. Kita tidak dijual secara Gitu bebas ya. Termasuk komitmen itu kan nggak ada. Kalau beli mental satu set sama komitmennya. Resep Nah, itu dokter juga nggak ada. Nggak ada, resep dokter juga nggak ada. Bahkan kalau kita nggak punya itu malah kita mungkin konsultasi ya. Kenapa saya orang yang nggak komit gitu ya? Sehingga usaha saya nggak jadi kan gitu. Itu juga jadi part dari Easy Help. Betul. Untuk sebagai ya advice buat rekan-rekan ya, teman-teman semua, teman-teman semua yang mau bikin usaha gitu ya, walaupun starting dari affiliate ataupun reseller, bisa juga minta advice dari outside ya, orang luar ataupun pihak lain gitu ya kan. Oke, selain punya komitmen, kemauan dan mental, nah dari kita membuat bisnis itu kita ya udah, kita misalnya nih udah punya mental, kita udah punya komit, udah punya modal, udah jalan aja, atau kita perlu apa sih semacam plan yang harus kita ya gimana startnya, gimana endingnya kita berbisnis, perlu gak sih? Tentunya sih perlu ya. Jadi episode kemarin kita ngobrol sedikit itu. Jadi banyak kita lihat satu punya duit, punya mental, bikin bisnis, bikin usaha. Tapi after that and then what? Nah, yang paling utama sih menurut aku nih ya, sarannya adalah mulai dia belajar manajemen kecil-kecil, dikit-dikit gitu ya. Kalau memang kita bikinnya usaha jualan let's say keripik gitu ya, atau makanan-makanan kekinian gitu ya. Belajar bikin manajemen plan deh gitu ya. Karena bisnis plan kan udah ada nih. Saya mau jualan apa, itu bisnis plan. Itu bisnis plan ya. Itu masuk dari bisnis plan ya. Itu masuk dari bisnis plan. Tapi kalau kita bicara manage-nya itu nggak gampang. Kenapa? Karena satu, kita mesti lihat nih berapa banyak sih kira-kira saya baru untung, saya mesti jual berapa banyak. Kalau saya bikin keripik, harga keripik ini saya jual berapa. Nah, itu kan sebuah bisnis plan. Setelah bisnis plan itu, saya harus liatin manajemennya gimana. Kalau saya baru untung menjual 100 bungkus keripik gitu, saya mesti manage kan supply-nya si keripik ya. Saya mesti atur keripik ini siapa sih yang bisa bikinin, saya ambil dari supplier kah, atau saya bikin sendiri keripiknya. Saya goreng sendiri. Kalau saya goreng sendiri, saya mesti liatin dulu dong, kapan saya goreng, ya kan? Kapan saya packing, itu kan bagian dari manajemen. Iya. Sehingga pada saat saya packing, saya bisa distribusi. Saya distribusi kemana, pakai apa, siapa yang bantu saya distribusi. Nah, itu belajar manajemen sebenarnya. Karena once pada saat ternyata keripiknya itu bisa diterima sama konsumen, ya konsumen tentunya kan circle ring satu dulu ya. Awalnya kasih tester ke teman-teman gitu ya, atau ke orang ke keluarga dekat gitu. Itu masuk dari plan juga tuh. Itu sudah dari plan dong, karena itu ya sistem marketing mouth to mouth ya. Itu kan menghasilkan satu sales. Nah, dari situ kan kita mesti manage. Kita manage agar tentunya pada saat demand-nya tinggi, permintaannya banyak terhadap si keripik tadi, itu nggak kehabisan di pasar. Karena once dia kehabisan di pasar, orang yang suka itu langsung ya loss of trust. Nih keripik enak banget, tapi gue susah cari di mana-mana gitu. PO-nya lama banget. Gitu. Kejadian itu kan banget berarti masalah sih. dari Ada beberapa manajemen, kejadian ya. sih. Itu hal simpel ya, hanya untuk keripik ya. Iya. Jadi hal yang kayak gitu yang kita perlu pikirin. Sebagai apalagi tentunya ya sebagai entrepreneur pemula, nothing to lose. Jangan takut gagal juga, terus jangan takut juga gue nggak bisa manajemen gitu loh. Iya. Nggak seperti itu. Kadang tuh ada kekhawatiran itu kan. Iya. Gue maunya jualan tapi nggak ngerti ini caranya gimana, istilahnya manage-nya gitu loh. Gitu. Mau jualnya kemana, ngitungnya gimana gitu betul. Kan. Terus stokisnya gimana. Nah itu tuh loh. Kadang kekhawatirannya ada kan buat yang pemula nih ya. Gitu. Hal kayak gitu. Jadi belajarnya setelah kita bisa bikin business plan, kita belajar manajemennya. Setelah kita bisa sedikit dasar manajemennya, salah satunya dasar manajemen yang paling penting adalah satu tadi ya, belajar hitung-hitungan bisnisnya ya. Jadi itu bagian dari finance manajemennya, keuangannya. Pisahkanlah keuangan pribadi dengan keuangan bisnis ya, jangan digabung tuh ya. Kalau enggak nanti kita nggak tahu berapa sih untungnya gitu ya. Karena itu kecampur sama dompet pribadi yang buat jajan sendiri. Terus kedua, selesai manajemennya kita belajar rapikan proses marketing, sales dan administrasi lainnya. Tentunya buat rapi
rapih segala sesuatunya tuh enak, membuat kita tuh menganalisa data. Oh, saya mau mengembangkan usaha ini nih. Dulu saya cuma jual area Jakarta, saya mau jual area Bekasi deh gitu. Nah, dengan ada data gitu ya. Terus setelah kita bisa itu, kita belajar sedikit tentang ketentuan-ketentuan legal. Hukumnya salah satu. Setelah makanan ini cukup bagus ya, cukup bisa diterima, mulai dia pikirin punya pendaftaran merek, daftar mereknya gitu ya. Kenapa? Itu masuk dari part legalnya ya, compliance-nya ya. Jadi kan kita nggak gini loh, itu kan keripik itu adalah our baby ya. Dia harus dikasih nama, ya kan? Nama itu mari loh kita legalin, ya kita daftarin kepemilikan mereknya. Kenapa? Biar ya kalau ada yang membuat keripik yang sama pun ya membedakan dengan keripik kita, gitu ya. Beda. Itu dari legal. Kalau bisa mereknya kita daftarin, setelah mereknya kita daftarin, kalau memang ternyata demandnya lebih tinggi dengan ada mereknya lebih baik, sosial medianya bisa diterima. Yuk bisa kan bikin legalitas usahanya, dirikan PT-nya gitu ya. Itu sesuatu hal yang cukup. Berarti dari situ tuh kalian bisa melihat kalian punya milestone yang terukur. Tangganya naik nih kalau bicara bisnis gitu ya. Setelah punya PT-nya tentu lebih tinggi lagi nih kebutuhannya terhadap perbaikan sistem internalnya, ya kan. Mulai belajar cari aplikasi-aplikasi inventory, stok barangkali. Sebelum itu cari timnya. Boleh juga cari timnya. Kalau timnya belum bisa bayar yang mahal-mahal, ya cari aja yang teman dulu yang bisa bagi-bagi. Dari tim, terus nanti habis itu lanjut ke bagaimana tadi untuk pengembangannya ya. Tentu. Itu penting banget karena kalau kita mau bikin usaha sekedar coba-coba, menurut saya ya memang somehow perlu coba dulu biar tahu. Biar ngerasain ya. Tapi kalau udah coba terus and then kita give up, berarti modal mentalnya belum dapet tuh yang tadi di awal kita ngobrolin. Kalau istilah kata nggak nyoba nggak belajar, ya kan? Tapi coba juga jangan sampai terlalu nggak terukur. Kalau nggak jadi nggak tambah belajar gitu ya. Sama sih sekarang ini kalau saya lihat antusiasme anak-anak generasi muda ini kalau kita bicara tadi mengenai generasi muda ya. Mereka jauh lebih lebih sadar bahwa suatu hari kita tuh butuh untuk menjadi pelaku usaha, gitu ya. Jadi adapun atau kalau enggak saya mau jadi karyawan yang juga punya usaha, itu boleh-boleh aja gitu ya. Bisa. Nah ada beberapa itu. Gitu kan. Toh itu semua tetap halal kan. Tapi yang penting adalah ya bisa di manage dua-duanya. Kayak gitulah. Gitu. Pokoknya it's matter of managing, gitu ya. Matter of managing. Mungkin nggak perlu yang, cara jualannya atau cara pemasarannya yang sewah-wah mungkin gitu ya. Nggak usah. Start simple aja. Start simple. Rasain dulu gimana yaitu kemampuan kita secara pribadi, bukan hanya dari sisi uang, kemampuan kita dari sisi dari sisi mental, terus gimana kita manage-nya. Nah itu bentuk satu hal yang benar-benar fondasi awal sebagai bentuk keseriusan. Setelah itu kenapa saya tadi arahin belajar sedikit tentang legalnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kita mau bisnis ini suatu hari jadi besar, kita pikirkan itu. Hal terkait pajak itu sekarang kan juga isu ya. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Dipelajari banyak kan itu. Nah itu dia. Sekarang berbagai macam platform, berbagai macam literatur sudah banyak yang bisa kita baca buat kita belajar soal managing gitu ya. Terutama untuk soal financing juga ya. Laporan kecil-kecil lah, laporan keuangan. Yang pastinya tadi aku dapat banget tuh, pisahin uang pribadi sama uang buat bisnis gitu ya. Jangan masuk di ATM yang sama, oke? Terus juga rapikan untuk marketing pemasarannya gimana, cara jualannya seperti apa, nggak perlu yang sejelimet mungkin. Betul. Gitu ya kan. Dan juga perhatikan juga kepatuhan terhadap legalitasnya kalau mau berkembang bisnisnya gitu ya. Kalau mau ya. Kalau mau. Oke. Menarik banget. Jadi ada rambu-rambu gitu ya, yang do's and don'ts-nya buat rekan-rekan yang semua mau memulai bisnis baru, maupun yang muda maupun yang berumur milenial ke atas. Bisa banget ya. Semua bisa memulai bisnis kalau ada kemauan, ada tekad, komitmen, dan juga ada modal dan juga jiwa untuk mau berkembang. Gitu ya. Oke ya Bu Catherine ya. Oke. Sip. Nah, jadi udah tahu dong
persiapan apa sih yang perlu kita siapin kalau kita mau mulai bisnis. Nggak cuma plan tapi just do the action juga gitu. Nah, ini obrolan kita untuk episode kali ini, dan kita masih menunggu kalau ada pertanyaan seputar topik yang mau kita bawain ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya yang kamu semua penasaran soal business management dan juga legal compliance. Boleh banget hubungi kita di hotline kita di 081210005154 ataupun DM ke Instagram kita di easyhelps.id, maupun bisa juga komen di YouTube channel kita. Oke, thank you Bu Catherine untuk waktunya kita untuk episode kali ini. Oke, Easy Talk Friends, sampai jumpa di topik menarik lainnya. Keep semangat. Keep semangat.